Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pegangan hidup agar selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Namun fungsi ini tidak akan terrealisasi kecuali dengan menghidupkannya. Menghidupkan Al-Quran tidak semata membaca, mempelajari dan memahaminya, tetapi juga mengamalkan, mengajarkan atau menyampaikan kepada orang lain. Allah berfirman, Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ketika Nabi masih hidup, Al-Quran hidup melalui ucapan, tindakan dan perilaku beliau. Dalam hadis disebutkan seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi. Aisyah pun menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Allah pun menyebut beliau sebagai pribadi yang layak diteladani karenanya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ayat ini merupakan pondasi penting dalam meneladani Rasulullah pada semua perkataan, perbuatan dan keadaan beliau. Dalam posisi beliau sebagai Nabi, ucapan dan tindakannya selalu dibimbing Al-Quran, baik itu berupa wahyu Al-Quran yang kemudian tertera dalam mushaf Al-Quran, maupun ilham yang kemudian menjadi sunnah, hadis dan athar. Melalui beliaulah Al-Quran dan nilai-nilai ilahiyah hidup dan dipraktikkan sehingga orang-orang bisa mengikutinya. Saat ini, Nabi telah lama tiada. Para sahabat dan tabi'in yang generasinya paling dekat dengan masa Nabi juga sudah tiada. Meski begitu, Al-Quran tetap menjadi petunjuk hidup sepanjang masa. Namun, fungsi itu tidak akan ada artinya jika tidak dihidupkan oleh ahli Al-Quran, yakni orang yang membaca, memahami, mengamalkan, dan mengajarkannya kepada orang lain. Dalam hadis disebutkan, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, para ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran dan menghidupkannya, seseorang mesti memusatkan hati ketika membaca dan menyimaknya, memfokuskan pendengaran serta menghadirkan diri seperti halnya Nabi saat menerima Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia. Semakin seseorang menjauh dari Al-Quran, berarti ia menjauh dari petunjuk Allah. Al-Quran adalah petunjuk hidup orang beriman, dan karena itu seyogianya dihidupkan, bukan dijauhkan, apalagi dimatikan.